siap gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini Selasa, tanggal berapa? 22 bulan November tahun 2022. Siapa yang tidak hadir? Hari ini berangkat semua? Berangkat semua. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, kondisinya sehat semua. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita lakukan, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Mungkin masih ada sampah atau sisa-sisa yang belum dibersihkan. Sudah bersih semua? Peralatan yang akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran sudah disiapkan? Sudah. Siap mulai kegiatan pembelajaran? Kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Guru ingin bertanya sedikit. Siapa yang masih ingat pembelajaran atau materi kegiatan pembelajaran terakhir yang kemarin kita pelajari? Kita belajar tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Yang kita pelajari pada zat aditif ada apa saja? Ada pewarna, ada pemanis, penyedap, Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Kopi. Suka minum kopi? Suka. Coba, apabila kita sedang mengantuk dan tidak meminum kopi, apa yang kalian rasakan? Segar. Sedang mengantuk, kita meminum kopi, rasanya jadi segar kembali. Kemudian, kalau kita sudah terbiasa meminum kopi, tapi kita tidak meminum kopi, apa yang dirasakan? Lemas. Kemudian pusing. Kenapa bisa lemas dan pusing? Kecanduan. Jadi kopi itu bisa menyebabkan kecanduan. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang zat adiktif. Ada yang tahu apa itu zat adiktif? Adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan, adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus. Intinya di sini, ketagihan. zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi terus-menerus itu bisa menyebabkan kecanduan atau ketagihan. Jadi kalau kita meminum kopi secara terus-menerus bisa menyebabkan kecanduan. Apa fungsi kita mempelajari zat adiktif? Minimal saat kita belajar materi tentang zat adiktif, kita dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita jadi dapat memahami bahaya zat adiktif dalam makanan dan minuman bisa. Kemudian mungkin segala jenis zat adiktif yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita jadi lebih waspada terhadap penyalahgunaan zat adiktif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zat adiktif melalui literasi buku pelajaran atau melalui pengamatan video. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan melalui praktikum bahaya rokok bagi kesehatan dengan benar. Jadi nanti kita akan membuat alat peraga, kemudian melakukan praktikum bahaya merokok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat alat peraga bahaya rokok bagi kesehatan. Dan yang terakhir, setelah membuat alat peraga, peserta didik dapat menyajikan alat peraga bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, silakan sebelum kita masuk ke materi inti, kalian siapkan HP kalian. Bu Guru akan mengevaluasi pemahaman awal atau kemampuan awal kalian sebelum kita mempelajari zat adiktif. Silakan kalian kerjakan soal pretest yang melalui Google Form, link Google Form yang sudah Bu Guru kirim di grup WA kelas kalian. Dalam proses pembelajaran di sini, Bu Guru akan melakukan 3 penilaian proses hasil belajar. Pertama, itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nantinya akan Bu Guru nilai pada saat
nantinya walaupun kita dalam kelompok tapi dinilai secara individu. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu contohnya seperti tadi, guru ambil nilai pretest di awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Kemudian post test di akhir yang nantinya akan guru adakan pada pertemuan kita yang kedua besok pagi. Kemudian sikap penilaian sikap yaitu selama kalian mengikuti proses pembelajaran, kemudian diskusi, presentasi, itu yang betul-betul sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Ini gambar apa? Rokok. Kemudian dampak akibat orang merokok. Nah, silakan dari gambar yang sudah kalian amati, Bu Guru minta kalian membuat pertanyaan. Silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kalian amati untuk mengorientasi masalah. Mas Timer. Apa akibat apabila kita mengkonsumsi rokok? Bagus. Kemudian Mas Aziz. Bagaimana cara agar kita tidak kecanduan merokok? Bagus sekali. Kemudian zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? Yang sudah siap bisa mulai melakukan uji coba alat peraga yang kalian buat, diuji berhasil atau tidak. Untuk mengujinya silakan kalian amati dari hasil percobaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat terbahan, selang, plastik, alat cetik, atau pemisah, korek api, rebus wadah kopi, kapas kopi, rokok ketek, masker. Hasil pengamatan perubahan yang terjadi pada kapas sebelum dijadikan rokok dan adalah warnanya putih, dan setelah dijadikan rokok warnanya kuning kecoklatan. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakan secara terus-menerus. Zat adiktif dibagi menjadi 5. Pertama, narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. 2. Psikotropika merupakan obat yang mengandung psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. 3. Alkohol merupakan zat yang sangat beracun yang jika diminum akan memutuskan saraf mata. 4. Nikotin merupakan daun tembakau yang biasanya digunakan sebagai bahan membuat rokok. 5. Kafein merupakan zat yang ditemukan dalam kopi. Kafein terdapat dalam teh yang disebut tein, namun jumlahnya sedikit. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan yang terjadi pada kapas sebelum diuji coba dengan rokok, yaitu kapas warna putih, dan setelah diuji coba menggunakan rokok warnanya kuning kecoklatan. Bahan-bahan kimia yang mengakibatkan waktu berbahaya dan memberikan efek kecanduan bagi lingkungannya yaitu nikotin, tar, benzena, formaldehida, arsenik, kodmium, dan amonia. Dampak penggunaan rokok bagi kesehatan yaitu merokok berbahaya bagi kesehatan dan meningkatkan terjadinya penyakit, contohnya penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, gangguan mulut, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Upaya yang dapat kamu lakukan untuk menghindari bahaya rokok yaitu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, dan yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Hasil praktikum yang telah kalian lakukan, mungkin ada perwakilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk menyimpulkan hasil praktikumnya. Apa kesimpulan dari hasil praktikumnya? Oke, kelompok 3 silakan. Mengetahui bahaya merokok. Mengetahui bahaya merokok. Oke, dari alat peraga yang kalian buat, kalian membuat alat peraga uji bahaya merokok bagi kesehatan. Di situ ada botol aqua, ada kapas, kemudian ada selang. Nah, dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan tadi, maka menunjukkan bahwa selang dan kapas yang semula berwarna putih setelah rokoknya dibakar berubah menjadi warna apa? Kuning. Nah, kemudian di dalam tenggorokan atau alveolus orang yang merokok juga berwarna kuning atau kecoklatan. Kalau lama kelamaan warna tersebut akan menjadi hitam. Nah, warna kuning kecoklatan itu menunjukkan warna apa? Menunjukkan apa? Warna nikotin. Oh, zat yang terdapat di dalam rokok yaitu nikotin. Nah, zat adiktif yang ada di dalam rokok akan semakin menumpuk di dalam tenggorokan dan juga paru-paru, sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit, khususnya penyakit pada organ pernafasan. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama kita mempelajari tentang zat adiktif. Di sini sebenarnya zat adiktif itu berguna bagi kesehatan di dunia kedokteran, ya. Akan tetapi banyak yang disalahgunakan sehingga berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit bahkan sampai kematian. Kemudian yang
Kemudian orang di sekitar, kasih sayang dari orang di sekitar, dan orang tua. Oke? Bahaya di dalam merokok di sini, apa bahaya dalam merokok? Di dalam satu batang rokok itu terdapat sekali banyak bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh soal ada nikotin, ada tar, asam asetat, natrium hidroksida, naftalin, dan formalin. Nah, zat-zat berbahaya tersebut yang terdapat di dalam rokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru, kemudian penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. Oke? Sebelum pelajaran kita hari ini, silahkan kalian boleh persiapkan HP kalian. Guru akan memberikan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Silahkan kalau HP-nya sudah siap, kalian kerjakan post-test berdasarkan link Google Form yang telah guru kirimkan. Oke? Sudah bisa dibuka semua? Silahkan bisa dimulai untuk